Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazri Ilham, mahasiswa dari STT Al-Marala Mulia Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang kelihatannya sepele tapi ternyata berat banget di akhirat nanti, yaitu ghibah. Kenapa harus bahas ini? Karena jujur aja tanpa sadar kita sering banget terjebak dalam obrolan yang mengarah ke ghibah, baik sebagai pelaku, pendengar, atau bahkan bahan omongan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu ghibah, kita harus tahu dulu sebenarnya ghibah itu apa sih? Penjelasan singkatnya adalah ghibah membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka jika mendengarnya, walaupun hal itu benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci." Lalu sahabat bertanya, "Bagaimana jika yang aku katakan itu benar?" Rasulullah menjawab, "Jika benar, berarti kamu telah menggibahinya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, sekarang kita bahas seberapa parah sih dosa ghibah itu menurut Islam. Ghibah termasuk dosa besar. Allah mengibaratkan ghibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu saja kamu merasa jijik kepadanya." Ghibah dan fitnah, kita jangan sampai salah paham, karena ghibah dan fitnah itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Yuk kita bedain bareng-bareng. Yang pertama adalah ghibah, membicarakan orang lain dengan hal yang benar tapi orang itu tidak suka. Yang kedua adalah fitnah, membicarakan hal yang tidak benar alias bohong tapi dianggap fakta. Karena keduanya sama-sama dosa, tapi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 161. Dampak atau efek buruk dari ghibah, kalau dibiarkan terus, ghibah bisa merusak banyak hal. Tidak hanya hubungan sosial tetapi juga pahala kita sendiri. Dalam contohnya adalah merusak persaudaraan dan kepercayaan, itu sudah pasti. Yang selanjutnya adalah menghapus pahala, karena dosa ghibah ditukar dengan pahala si penggibah. Yang terakhir adalah menambah beban di akhirat. Yang selanjutnya, jika ada yang bertanya bagaimana cara menghindari ghibah, karena sebagai umat muslim, Islam selalu saja memberikan jalan keluar bagi yang mempunyai masalah di dalamnya, termasuk ghibah, asal kita tahu caranya. Yang pertama adalah tahan lisan dan tahan jempol. Mikir dulu sebelum ngomong atau ngetik, itu sangat penting. Yang kedua adalah ganti topik saat mulai mendengarkan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang ingin mengarahkan ke ghibah tersebut. Dan yang terakhir adalah ingat akhirat, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengingatkan satu hal penting. Sebelum kita membicarakan orang lain, lebih baik kita introspeksi diri. Hal ini akan membawa pahala atau dosa ya. Dan pesan terakhirnya adalah ghibah itu ringan banget untuk dilakukan, apalagi kalau jadi bahan candaan. Tapi justru karena itulah bahaya besarnya. Yuk mulai dari diri sendiri buat jaga lisan dan saling jaga biar nggak terjebak ghibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.